Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang Bismillahirrahmanirrahim. terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Industri makanan wabarakatuh. dan minuman menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Muhammad Priyatmojo. Ya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Priyatmojo hadir menemani di malam yang syahdu ini. Ba'da Traweh, setelah Traweh, hari ini kita kembali lagi beraktivitas seperti biasanya ya. Beraktivitas seperti biasanya, kita belajar bareng, kita nuntut ilmu bareng, kita sharing bareng, kita amalkan bareng ya ilmunya. Nah, malam ini adalah malam yang spesial tentunya karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa kita hadirkan jauh-jauh dari kemarin-kemarin maksudnya jauhnya ya. Ya, jauh-jauh dari kemarin kita sudah hadirkan. Dari kemarin kita hadirkan, hari ini kita hadirkan, besok juga kita akan hadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa yang akan membimbing kita dalam berbisnis, yang akan mengajarkan kita dalam berbisnis, yang akan memandu kita dalam berbisnis, dan yang akan memonitoring kita dalam berbisnis tentunya. Baik Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, malam ini malam yang kedua ya. Kalau kemarin malam yang ke-1, yang hari ini malam yang kedua. Kita jumpa lagi di Evapora ya, kita jumpa lagi di Evapora edisi Ramadan. Ya, kita belajar dengan para expertnya. Edisi Ramadan ini Evapora hadir setiap hari tentunya. Khusus Jumat malam ini kita hadir di malam hari ini. Nggak apa-apa ya kita hadir di malam hari ini. Ya, setiap Jumat malam ingat, setiap Jumat malam Evapora hadir di jam 20.30 sampai dengan 10. Nah, selain Jumat malam Evapora hadir setiap sore jam 15.45 sampai 17.15 ya. Nyalakan notifikasi, dipencet tuh notifikasinya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita hadirkan expert untuk memulai materi kita pada malam hari ini, saya ingin menunggu ya. Saya ingin menunggu karena saya juga kangen ya. Biasanya kan kita banyak banget nih yang hadir, tapi hari ini nggak apa-apa lah pelan-pelan ya. Sudah banyak partisipan juga yang hadir, sudah 50-an yang hadir. Kita tunggu nih sahabat Evaporian di seluruh Indonesia untuk hadir, belajar bareng ya, belajar bareng tentunya, sharing bareng, bertanya bareng dan dijawab bareng oleh para expertnya ya. Nah, kita sambil nunggu teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, hari ini kita sapa-sapa terlebih dahulu nih ya. Dari mana aja? Ya, kalau kemarin yang terdekat dari Jakarta, hari ini yang terdekat di mana nih? Ada di samping saya kayaknya ini yang dekat ya. Nah, sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, ingat ya, bulan Ramadan adalah bulan berkah. Saya nggak khutbah hari ini. Mohon maaf kalau di samping kanan, samping kiri banyak suara-suara yang syahdu. Karena kan Ramadan ya. Ramadan harus banyak amal ya. Mau suara beduk, mau suara azan, mau suara apalagi baca Quran, mau suara apa aja, tapi kita nikmatin aja lah, itulah kenikmatan di bulan Ramadan tentunya ya. Nah, hari ini kita akan sapa-sapa terlebih dahulu dari mana aja yang sudah hadir, yang siap mau belajar nih hari ini ya. Dari mana aja nih? Mohon dibantu nih teman-teman operator. Dari mana aja chatnya? Ayo kita chat lagi ya. Kita chat lagi di grup.
Ayo kita chat lagi, ayo kita ajak lagi teman-teman yang belum hadir hari ini UMKM di seluruh Indonesia. Ayo kita cek lagi karena hari ini materi yang sangat spesial. Kita hadirkan dari jauh-jauh hari ya, khusus di Jumat malam ini ya kita hadirkan dari jauh-jauh hari untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia, terutama untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Karena bisnis itu kan ya seperti kita berkendara motor lah ya. Ada kalanya berhenti juga, ada kalanya jalan, jalannya juga pelan-pelan juga ada, jalannya pakai gas yang ngebut juga ada gitu kan. Tapi kan semuanya ada risikonya ya. Semuanya ada risikonya. Ada yang risikonya jatuh, ada yang risikonya bensinnya habis dulu gitu kan. Ada yang risikonya ditinggal gitu kan. Nah, itulah bisnis ya. Kita nikmatin aja lah pokoknya ya, khususnya untuk para UMKM. Nah, dari mana aja nih kita sambil lihat-lihat nih mana chatnya? Udah banyak banget ya. Dari Tanjung Enim ya. Dari Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Luar biasa ya, Sumatera Selatan sudah hadir ya di sini di malam. Di sini jam setengah 9, di sana lebih malam lagi kayaknya ya. Selatan hadir, Sumatera Selatan hadir. Polewali Mandar juga hadir, dari Sulawesi Barat juga hadir, luar biasanya dari Sulawesi juga hadir, dari Sojo Ngangeni hadir. Oh, dari Solo apa Sojo tuh ya? Solo nih ya, Solo Ngangeni. Halo dari Mas Solo nih. Dari Jogja juga hadir, alhamdulillah nih dari Jogja hadir juga. Dari Malik, halo salam kenal Pak Malik ya, dari Kerawang juga hadir. Mudah-mudahan sehat ya Pak, bisnisnya lancar semuanya, amin. Dari Suhendar, halo Pak Suhendar juga, salam kenal Pak Suhendar. Dari Cikarang Pak Suhendar, masih panas nggak Pak di Cikarang Pak? Oh, kalau sekarang mah enggak Pak ya, karena udah malam ya. Halo Pak Suhendar, mudah-mudahan bisnisnya juga lancar ya Pak, amin. Dari Suara Mendem Banget ya. Oh, suara saya maksudnya ini ya, suara mendem banget ya. Mohon maaf ya suaranya mendem banget karena serak-serak basah nih baru buka puasa ya, sama ya. Dari sahabat-sahabat Evapora juga baru buka puasa ya. Selamat berbuka puasa, ingat jangan kenyang-kenyang ya, nanti nggak bisa sujud lagi ya. Dari Yogi Jaksel, halo Kak Yogi dari Jaksel, Jakarta Selatan. Salam kenal juga Kak Yogi, jauh banget ya dari Jaksel, jauh dari Bogor maksudnya. Dari Nuril Pati, wow ini lebih jauh lagi ya. Halo Kak Nuril, tapi walaupun jauh ya, kita tetap dekat ya, karena sapa-sapa kan selalu hangat dan dekat katanya. Kata siapa tuh? Kata saya lah, gitulah. Dari Nardi, Biore Jateng, halo salam kenal dari Jateng. Mudah-mudahan sehat dan bisnisnya lancar, amin. Nur Fuad Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan hadir. Aduh, panjang bener ini ya. Dari Nur Fuad Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Evapora juga bisa offline di Kalimantan Selatan ya. Amin. Dan nanti kita offline semuanya di sana. Banyak banget nih, saya bingung bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satria Nugraha SP sebagai salah satu pendiri sekaligus ketua pengawas koperasi pemasaran digital IDO. Aduh, banyak banget ini ya. Salam kenal aja Pak ya. Pokoknya salam kenal itu, salam kenal Pak Satria. Mudah-mudahan lancar bisnisnya ya Pak. Amin. Berkah bisnisnya ya Pak. Amin. Dari Lindawati SBY, ini ponakan SBY kayaknya ya. Surabaya maksudnya SBY itu. Ya, salam kenal ya Pak Bu Lindawati. Mudah-mudahan juga bisnisnya lancar. Amin. Dari mana aja nih ya? Kita lihat-lihat Pak Yogi tadi sudah, terus siapa lagi Pak Suhendar juga sudah. Nih ada yang lebih dekat lagi nggak nih dari Bogor belum kita lihat. Dari mana lagi tuh? Dari Kalimantan, alhamdulillah sudah hadir ya dari Malang belum. Biasanya Malang tuh sangat aktif ya. Tadi dari Jogja ya. Dari Jogja sejak Evapora pertama hadir juga alhamdulillah nih dari Jogja selalu menunggu katanya kan. Dia dari Jogja kalau WhatsApp tuh saya selalu menunggu nih Evapora kapan lagi jadwalnya untuk belajar bareng gitu kan. Alhamdulillah nih teman-teman juga sangat antusias belajar bersama Evapora nih ya. Teman-teman tim Evapora saja antusias untuk memberikan suguhan pemateri yang luar biasa, apalagi yang belajar ya. Dengan mudah-mudahan dengan kita belajar juga bisnis kita juga makin berkembang, makin lancar, makin berkah, makin bermanfaat ya untuk orang banyak. Amin.
Erik Bogor, oh tadi baru disebutin ya, dari Pak Erik. Halo Pak Erik, dari Bogor, salam kenal Pak Erik, mudah-mudahan juga bisnisnya lancar, amin. Dari mana aja nih ya? Dari mana aja? Oke, dari tadi ya. Ada yang dari tadi nggak nih? Oh, dari tadi MC kayaknya dari tadi. Ya, teman-teman semuanya. Oke, Evapora dimanapun Anda berada hari ini tentunya hari yang kedua kita di bulan Ramadan. Kita akan belajar lebih banyak tentunya hari ini. 1 jam ke depan nanti bersama expertnya kita akan ekspor materi-materi, kita akan ekspor. Silahkan nanti teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia tanya ya, silahkan tanya, silahkan eksplor lagi. Nanti dari pemateri akan memberikan materi yang luar biasa. Teman-teman kalau ingin bertanya silahkan lewat chat juga bisa, Q&A bisa, dan tanya langsung juga bisa ya. Tanya langsung nanti raise hand, nanti tanya langsung silahkan bertanya, yang langsung konsultasi dengan pemateri juga boleh ya. Bisnisnya kenapa sih kok bisnis saya kok hari ini mut-mutan gitu kan, kayak semangat ya, bisnis saya coba mut-mutan, ada kalanya kenceng gitu kan, ada kalanya kok drop banget nih ya, mut-mutan banget nih bisnisnya, apa yang salah nih? Nah, strategi-strategi apa yang harus dibangun oleh kita bersama agar bisnis kita lancar, bisnis kita tetap di jalur lah ya, tetap di jalur yang kita inginkan tentunya ya. Nah, teman-teman kalau kita kemarin belajar tentang media, media untuk promosi, ya kan kita belajar video, kita belajar pokoknya ambil aja lah kemarin kan ya. Pokoknya kemarin apa sih yang membuat kita promosi bisnis supaya lancar? Ya udah, promosi lewat media sosial, kita ambil videonya singkat-singkat, nah kita publish tuh, promosikan lewat video-video singkat itu. Pokoknya ambil aja yang penting take action kan kemarin kan. Kita yang penting take action. Kalau hari ini kita akan belajar tentang strategi pengembangan UMKM, sistem promosi yang efektif. Ya kan? Hari ini kita hadirkan langsung dengan pakarnya yang sudah punya pengalaman yang banyak, punya pengalaman yang jauh lebih luas, ya kan, yang bisnisnya itu sejak pandemi itu terus produktif. Bisnisnya itu terus berkembang sejak pandemi. Ya, bisnisnya beliau ini hadir dari 2018. Bisnisnya hadir dari 2018 sebelum pandemi itu ya. 2020, 19, 20 dan 2020 itu kan pandemi itu sampai 2 tahun ke depan tuh pandemi itu. Tapi bisnisnya beliau itu selalu selalu oke lah gitu kan, selalu di track yang bagus lah gitu. Nah, apa sih kiat-kiatnya nanti? Nah, nanti akan dibahas. Nanti akan dibahas dan bahkan cabangnya itu sudah banyak gitu kan, cabangnya sudah banyak, karyawannya juga apalagi kan kalau cabangnya banyak kan biasanya karyawan juga nambah banyak kan, ongkosnya juga pasti lebih banyak juga kan. Nah, itu punya strategi khusus yang malam ini akan dibagi di kita di Evapora seluruh Indonesia itu malam ini nanti akan dibagi. Nah, tapi sebelum kita belajar dengan expertnya, saya ingin mengajak sahabat Evaporian di seluruh Indonesia, sahabat UMKM di seluruh Indonesia, kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Nah, kita niatkan yang lurus bahwa materi, bahwa ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan dan insya Allah kita aplikasikan supaya ilmu yang kita terima ini dapat membantu bisnis kita agar cepat berkembang, bisnis kita akan kembali ke track yang lurus gitu kan, bisnis kita terus maju dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, tetap semangat ya di Ramadan kedua. Kita selalu sehat, selalu memberikan energi positif untuk karyawan-karyawan kita, untuk UMKM di seluruh Indonesia. Kita harus jauh lebih semangat, oke? Nah, kita akan hadirkan terlebih dahulu, kita sapa-sapa terlebih dahulu nih kita akan sapa terlebih dahulu nih. Alhamdulillah nih Pak pemateri kita, narasumber kita sudah hadir ya, Pak Angga. Alhamdulillah nih, beliau sudah hadir bersama kita nih, sudah join bersama kita. Waduh, nampaknya saya jauh banget ini Pak ya.
hitam nih muka saya nih Pak ya. Aduh, saya kalah skincare kayaknya nih Pak ya. Nanti boleh belajar lah Halo, skincare apa yang dipakai Pak Angga nih Pak. Halo Coach halo Angga, gimana semuanya, selamat kabarnya Coach? malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi kabar baik, Pak. wabarakatuh. Bagaimana Coach Angga? Sehat Coach kabarnya Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nampaknya lebih bersinar daripada saya nih Coach. Saya mirroring pakai kacamata juga tetap aja kalah ya. Gimana? Saya jadi minder nih Coach. Hari ini Coach. Saya di sini bukan menggurui juga ya, saya di sini sharing aja pengalaman yang sudah saya jalankan selama ini. Insya Allah kalau ada ini bisa sharing, monggo. Siap. Baik, sahabat UMKM di seluruh Indonesia, baik ini Coach Angga Bahtiar ya, Coach Angga Bahtiar, beliau adalah CEO dari The Colonel. Kalau teman-teman nanti bisa searching di Google atau di Instagram juga bisa di situ, add aja Angga Daulay. Nah, beliau adalah CEO dari The Colonel ya, yang sekarang ini merajai di Bogor lah ya Coach ya. Nah, nanti cabangnya di seluruh Indonesia juga banyak nih katanya. Ini pengen sharing-sharing nih di sini nih. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Coach Angga Coach untuk sedikit. Boleh. Boleh silahkan. Nanti katanya ada video-video kompro dulu Coach ya. Boleh, kalau ada boleh ditampilkan dulu Pak sebagai penggemar The Colonel. Siap. Minta teman-teman tim operator untuk tampilkan video terlebih dahulu. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Sepanjang manusia hidup, makanan dan minuman menjadi industri yang tidak akan pernah mati. Halo, The Colonel. Halo The Colonel, dengan Clara, ada yang bisa dibantu? Saya ingin tahu lebih lanjut tentang The Colonel. Apa bisa dibantu? Baik Pak, saya bantu jelaskan ya. Jadi Pak, The Colonel di bawah naungan PT Cipta Kuliner Perwiratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 2018 dan merupakan salah satu bagian dari Perwiratama Group. The Colonel sendiri restoran yang berkonsep quick service restoran atau restoran cepat saji, Pak. Dengan ciri khasnya atau spesialnya adalah ayam goreng ala Amerika. Namun, menggunakan resep dan cita rasa Indonesia. Untuk itu kami menggunakan tagline, ayam gorengnya Indonesia. The Colonel memiliki jaringan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Karkas ayam yang digunakan The Colonel berasal dari peternakan yang dimiliki dan dikelola sendiri, serta berasal dari peternak mitra khusus. Manajemen peternakan yang diterapkan secara modern dengan kandang closed house. Sehingga kondisi ayam dapat diawasi secara ketat mulai dari manajemen kesehatan, keamanan, dan juga kesejahteraan ayam sebelum dipotong. Merunut kepada food farming practices yang berlaku. Ayam kampung dan ayam ras yang dipanen selanjutnya dipotong di rumah potong hewan unggas yang juga dimiliki dan dikelola sendiri oleh The Colonel dengan merunut kepada standar Good Manufacturing Practices bersertifikat NKVI dan halal. Ayam kampung dan ayam ras potong dipotong secara syariat Islam dan dilakukan oleh tenaga khusus bersertifikat yang secara langsung dilatih, diawasi, dan diaudit secara berkala oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga produk The Colonel dijamin kehalalannya. Seluruh manajemen berkomitmen untuk menjadikan The Colonel sebagai restoran cepat saji pertama di Indonesia berstandar internasional, hasil karya anak bangsa, dengan seluruh bahan baku menggunakan produk dalam negeri yang terjamin kehalalannya dan higienis, dengan standar HACCP, dengan sistem produksi yang mengedepankan good manufacturing practices karena kami menguasai rantai bisnis dalam satu kesatuan sebagai perusahaan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir yang satu-satunya di Indonesia.
Bentuk kerjasama yang kami kembangkan adalah Hospitality Management System Operator. Yang pertama adalah tipe restoran besar dengan fasilitas, equipment, dan luasan yang mampu menampung sekurangnya 120 pelanggan dengan desain arsitektur kekinian, instagramable, dan nyaman, sehingga cocok dan dapat dijadikan sebagai restoran event seperti acara pertemuan keluarga, kantor, kolega, dan juga special event seperti resepsi pernikahan, exhibition, dan lainnya. Tipe yang kedua adalah mini resto, yaitu restoran dengan fasilitas, equipment, dan luasan yang hanya mampu menampung sebanyak 60 pelanggan. Seluruh ambience dan desain sama seperti big resto, dengan tetap mengedepankan desain arsitektur tematik kekinian dan cocok untuk event-event eksklusif dan privasi seperti arisan, belajar bersama, pertemuan dengan kolega, ulang tahun, dan lainnya. Selain jenis restoran, dalam upaya pengembangan UMKM, kami membuka peluang kerjasama untuk tipe mikro resto dengan fasilitas dan equipment terbatas yang hanya dapat melayani beberapa pelanggan makan di tempat atau sebatas melayani take away. Brand atau merek dapat menggunakan nama mitra sendiri atau white label dengan tetap mengikuti standar kualitas produk dan pelayanan The Colonel. Maka dari itu, The Colonel hadir untuk membantu para pengusaha yang ingin bergerak di bidang kuliner. The Colonel, ayam gorengnya Indonesia. Semua ini dapat terwujud atas kepercayaan dan kerjasama yang baik. Apa sudah cukup dimengerti, Pak? Baik, cukup jelas. Terima kasih. Cukup. Nah, itu video tadi singkat tentang The Colonel. Tapi saya cerita dulu ya, Mas. Sebelum The Colonel ada ini, dulu sebelumnya ini saya sebagai eksekutif sales di perusahaan poultry industry. Dia perusahaan ayam yang biasa supply ayam ke macam-macam, dari yang kecil, middle, sampai dia yang sudah brand nomor 1-2 di Indonesia. Nah, saya di situ sebagai salesnya. Ini semuanya saya cerita dulu ya sebelum ada The Colonel. Jadi saya di situ sebagai sales, saya kurang lebih kerja selama 3 tahunan. Nah, di situ saya dari sales, pertama saya sales trading macam-macam, sales tradisional market, sampai saya kenal dunia sales, sampai ke middle, sampai ke restoran, sampai ke key account customer. Jadi saya handle customer besar, dia sudah punya brand besar di Indonesia. Nah, saya cuma handle satu customer itu. Tapi dari tahapan itu saya alhamdulillahnya saya selalu naik level sampai saya punya pemikiran atau adanya peluang mungkin ya di situ. Saya ini kayaknya kalau kita bikin brand sendiri, insya Allah bisa jalan gitu loh. Karena saya melihat di sini sudah ada di yang perusahaan saya yang sebelumnya itu sudah ada dari hilir sampai hulu, dari hilirnya sudah ada gitu loh, dari peternakannya sampai pemotongan sampai ke logistik. Jadi saya kayaknya sudah aman gitu. Dan nah disitulah saya membuat pengajuan saya ke direktur saya dulu, yang dulu saya sebagai sales, direktur pertama ke manajernya dulu, terus saya ke direksinya, terus saya memberanikan diri ketemu dengan owner yang perusahaan saya sebelumnya saya bekerja yang sebagai sales. Nah, di situ saya dan di challenge, tantangannya cukup lumayan panjang gitu sampai ketemunya The Colonel ini mungkin hampir 1 tahun lah. Di situ saya di challenge. Pertama itu saya justru jualannya ini frozen, produk frozennya dulu, si ayamnya ini. Sebelum ke The Colonel ini saya sebarin produknya ini, frozennya dulu, itu sampai rasanya dapat, sampai taste-nya dapat. Ini saya keliling pakai, dan waktu itu saya difasilitasi food truck. Nah, di situ saya jualan,
Alhamdulillah itu lancar, food trucknya lancar, jualan mentahannya pun yang frozen lancar gitu. Nah di situ saya terus ditantang lagi, terus saya dikasih modal pertama waktu itu untuk membangun. Saya bangun pertama waktu itu kontainer, bentuk kontaineran. Saya bangun depan rumah saya sendiri, itu namanya The Colonel. Alhamdulillah berapa bulan itu sudah kembali modal. Setelah itu saya di injek lagi, ini berani tidak untuk ke tahap yang lebih besar lagi. Saya bilang ready. Setelah itu saya ditantang lagi, ya udah saya diamanahkan sebagai direktur utamanya. Kita buat PT sendiri, yang PT Cipta Kuliner Perwiratama ini, dan alhamdulillah saya di situ dikasih saham, dan sahamnya ini gratis, goodwill lah. Saya dikasih saham, dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai CEO-nya juga, dan mulai dari situ 2018 itu saya kembangkan yang namanya The Colonel ini. Dan saya mungkin saya share ini, boleh Mas share ini ya ke PT? Boleh, silakan Coach. Apa sudah muncul, Mas? Sudah Coach, sudah. Nah, saya di sini. Nah, ini membangun suatu bisnis yang baik hanya dengan modal kepercayaan. Nah, ini kan saya di sini bisa menjadi CEO dan saya mempunyai suatu bisnis dengan tanpa modal gitu, hanya dengan modal kepercayaan, dengan saya giat terus bekerja, dan alhamdulillah saya punya sebuah perusahaan. Nah, kalau ini tentang saya sendiri. Kalau saya dilihat di sini mungkin banyaknya ke dunia entertain ya. Di sini saya ada Mojang Jajaka, dulu saya Mojang Jajaka Kabupaten Bogor 2014. Bogor Model Search, Ines Model, dan ini mungkin berawalnya di 2014 ini saya ikut-ikut di dunia entertain. Setelah saya lulus kuliah waktu itu saya bekerja, alhamdulillah langsung bekerja sebagai sales, tapi saya ikut-ikut yang seperti ini. Nah, yang di sales PT Arwinda Perwiratama ini saya dulu bekerja 2016, 17, 18. Nah, Direktur Utama PT Cipta Kuliner Perwiratama ini yang saya sekarang diamanahkan sebagai CEO, dan alhamdulillah saya sebagai owner juga. Saya kelahiran 94, sekarang saya 29 tahun. Saya lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Nah, ini di saya kalau basicnya di sini perhotelan. Saya kalau perhotelan sudah pengalaman di hotel sudah ada. Kenapa saya bukan tidak baik di perhotelan, tapi saya mencoba di pekerjaan yang lain di dunia sales itu, karena saya dari dulu itu seneng jualan gitu. Dari zaman saya SMP, mungkin SMP, SMA, saya selalu jualan yang namanya baju, sweater, apa yang saya selalu jualan, karena saya melihat background keluarga juga yang alhamdulillah cukup lah, tapi bukan ini juga. Nah, setelah lulus SMA saya coba untuk pengen kuliah gitu loh. Nah, teman saya waktu itu ikut perhotelan, katanya udah saya masuklah perhotelan. Ternyata dunia perhotelan senang juga, seru. Nah, alhamdulillah saya sampai sarjana di perhotelan ini dengan alhamdulillah saya biaya sendiri, dengan saya ikut-ikut dari dulu lulus lulus SMA mungkin ya ikut-ikut yang tadi model-model dan lain-lain lah dulu. Alhamdulillah saya bisa lulus kuliah gitu. Karena tadi background keluarga saya juga yang biasa aja Mas gitu. Tapi alhamdulillah cukup. Saya 7 bersaudara, saya anak kelima, adik saya ada 2 perempuan, kakak saya 4 sudah berkeluarga semua. Dan saya berpikir waktu itu kayaknya saya harus kuliah gitu. Kalau saya ini akan sama seperti yang lain atau ya gitu-gitu aja gitu. Yaitu saya memutuskan untuk kuliah dan mencari pengalaman lain. Nah, kalau ini perusahaan yang saya bekerja dulu itu
ada holdingnya namanya PT Perwiratama Investama Sadaya yang di paling atas ini. Nah, dia ada anak-anak perusahaannya ini. Kalau ditotalkan ini ada 9 perusahaan. Saya di sini rangkum dengan yang pertama di sini ada PT Arwinda Perwira Utama. Di sini bagian perayaman RPH, rumah potong ayam. Ada PT Cipta Ekspedisi Perwiratama, ini dia bagian logistiknya, tracking, dan ada Xfood di sini bagian supply chain. Dia supply chain yang di digital. Nah, yang paling hilir ini PT Cipta Kuliner Perwiratama ini yang diamanahkan saya membuat PT baru yang dihilir di chain restonya. Nah, dulu saya bekerja di PT Arwinda yang ini nih sebagai sales eksekutifnya. Ini tim manajemen, dulu mereka semua senior saya dan direktur saya sebelumnya dulu. Dan alhamdulillah saya bisa sekarang sejajar dengan mereka. Di sini saya tidak masukkan. Di sini juga ada direksi yang masih umurnya itu 25 tahun, 24 tahun di sister company yang lain. Sorry. Nah, peluang keunggulan yang ada di perusahaan yang saya sekarang jalankan ini, ya saya melihatnya ada karena dia peternakan milik sendiri, sertifikasi sudah semuanya, sudah NKV, rumah potongnya milik sendiri, sudah halal, sertifikasi halal MUI. Maaf. Dan ini karya anak bangsa Indonesia gitu. Semuanya ini asli Indonesia dan bukan orang luar. Nah, ini PT Cipta Kuliner Perwiratamanya ini sendiri yang tadi The Colonel. Ini saya kenapa milih pertama ini quick service restaurant chain. Nah, ini sebelum ke The Colonel ini sendiri saya melihat adanya ini yang riset dari Nielsen menunjukkan bahwa 11% konsumen Indonesia ini makan di luar rumah. Jadi setiap harinya ini ada 11% yang orang makan di luar rumah. Hal ini di atas rata-rata di dunia malah 9%. Jadi di sini ada urutan pertama sampai yang warna putih. Ini ada rata-rata terdapat 28,4 juta kunjungan konsumen ke restoran Padang sederhana dalam sebulan di Jabodetabek. KFC merupakan restoran cepat saji dengan kunjungan terbanyak di angka 24 juta per bulan. Nah, di sini saya melihat ada peluang. Kayaknya nih untuk penjualan ayam ini tidak akan habis gitu, karena mereka semua ini saja membutuhkan yang namanya ayam tadi. Nah, kalau di konsep The Colonel Resto yang ayam goreng sendiri ini dengan tagline-nya kita ayam gorengnya Indonesia, dan alhamdulillah sudah lulus di HAKI juga, mendaftarkan ayam gorengnya Indonesia. Dan di The Colonel ini open space, ruang terbuka, memberikan akses pengunjung untuk menikmati kawasan di masing-masing lokasi. Jadi saya membuat gimana kenyamanan di masing-masing resto ini berbeda-beda. Autentik, mengangkat nilai budaya, cita rasa kuliner khas daerahnya masing-masing. Saya buatkan juga ada macam-macam sambal dari daerahnya masing-masing itu sendiri. Affordable, resto yang terjangkau dengan aneka masakan ayam goreng dengan konsep kuliner Sunda, nasi liwet, lalapan, aneka sambal, dan sejenisnya yang bisa diambil sendiri gratis di Resto The Colonel. Jadi yang namanya orang Sunda pasti identik dengan sambal dan lalapan. Nah, di situ saya kenapa masukin di Resto The Colonel itu bisa ambil free, gratis. Nah, The Colonel sendiri sekarang sudah ada 4. The Colonel Chicken Farm Bogor, Forestry Cipanas, Heritage Bandung, Backyard Tasikmalaya. Di sini konsepnya berbeda-beda. Ini sosial media sendiri. Di The Colonel ini ada 3 konsep. Jadi kita ada The Colonel Resto, The Colonel Coffee, dan ada dapur The Colonel. Jadi untuk yang di dapur The Colonel ini lebih banyak lagi menu-menunya. Kita ada
barbekyuan, ada lagi masakan khas Sunda, lebih banyak lagi di situ, ada liwetan, ada macam-macam. Kalau The Colonel Coffee ini lebih ke kopi dan snack yang dimana target marketnya mungkin anak muda atau bapak-bapak yang menunggu ibu atau anaknya yang makan di The Colonel Resto. Kalau The Colonel Resto sendiri itu mungkin quick service restoran, dia menyajikan makanan-makanan cepat saji. Nah, di sini saya tuangkan di sini kita harus cepat mengambil peluang. Jadi kenapa saya di sini tuliskan cepat mengambil peluang? Karena kita kalau misalnya stuck di satu posisi, misalnya kita sudah nyaman dengan kita usaha yang sekarang, ketika terjadi suatu perubahan atau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kita masih diam atau kita melakukan yang sama, kita pasti akan tidak gerak cepat atau masih stuck juga gitu. Kita harus cepat ambil peluang. Nah, di sini saya contohkan waktu zaman COVID kemarin. Kenapa di sini ada banyak sembako atau ada namanya di sini ada konsepnya, ini dulu ada BSX. Kalau BSX yang warna ungu-ungu itu saya dulu ngikutin yang konsepnya di brand lain yang sudah terkenal, itu dia mungkin tarik brand Korea yang BTS atau ya itulah. Nah, saya di sini saya ganti namanya BSX. Jadi kalau orang Sunda di sini bilang tuh kan besek. Jadi wadahnya itu dari bambu. Kalau di sini pada tahu ya. Jadi besek di sini hanya packagingnya yang saya rubah. Untuk isinya itu masih sama. Kita jualan ayam goreng dengan sambal khas tradisionalnya The Colonel kita masukkan. Jadi waktu dulu tuh 9 potong ayam dengan harga kita 70.000 atau ya 69.000 waktu itu. Nah, itu alhamdulillah saya yang keluar itu ribuan, dengan kita target alhamdulillah tercapai. Terus ada juga sembako di sini dengan dulu dengan restoran peraturan yang banyak dan terus berganti-ganti. Ini waktu dulu saya kembangkan yang namanya jualan sembako, karena waktu itu pas banget ada peluangnya, orang lagi senang-senangnya rajin berbagi dan lain-lain lah. Terus pas pandemi juga, nah di sini saya jualan sembako waktu itu. Dan alhamdulillah dengan adanya networking dan lain-lain, kenal, alhamdulillah saya masuk ke instansi-instansi dan alhamdulillah itu jadi sehari itu bisa mengerjakan sampai 40 ribuan pack. Nah, jadi anak-anak pun alhamdulillah tidak ada yang di tim saya tidak ada yang libur atau di off-kan lah. Nah, di situ kita terus bekerja dan cepat mengambil peluang. Nah, di sini juga ada brand white label kita. Sebenarnya tidak ada macam-macam sebenarnya, ada Jet Chicken, ada Tomai Chick. Nah, di sini yang saya tampilkan ada Umi Fried Chicken dengan dia taste-nya Arabian taste. Nah, di sini saya buatkan gerobakan dan alhamdulillah cepat berkembang gitu. Dengan yang Jet Chicken sekarang pun sudah sampai 1.400-an dan sudah luar Jawa. Yang paling jauh saya ke Semarang. Karena yang di resto ini saya cerita jujur, kalau untuk resto ini kan peraturan banyak dan agak susah untuk jualan, mungkin orang untuk berkunjung, untuk makan di tempat, dan pada saat pandemi justru yang mikro ini yang naik. Jadi yang gerobakan ini yang pertumbuhannya sangat cepat dan penjualannya sangat bagus. Nah, di sini saya terapkan model kemitraan yang saya kembangkan ini, no franchise fee. No franchise fee di sini ini pengalaman saya juga sih, maksudnya dari teman-teman saya yang lain, kalau misalnya mau usaha dan lain-lain, mereka sangat berat dengan yang namanya franchise fee. Dengan sekarang yang contoh ada banyak lah di luaran model ayam goreng dan lain-lain sampai
bayar franchise fee-nya sampai 150 juta, 200 juta, bahkan ada yang sampai 1 M hanya membayar franchise fee. Gitu loh. Terus no royalty fee, di sini yang nomor 2, di sini saya no royalty fee, jadi semua keuntungan milik mitra. Jadi no riba, dan yang terakhir ini program sedekah berbasis online. Jadi saya membuat yang namanya aplikasi The Colonel ID di sini. Jadi di mana mitra saya, jadi di mana ada yang bersedekah dan lain-lain kita share. Di mana yang outletnya yang sepi dan lain-lain itulah kita tunjuk dan kita bagi-bagi gitu di situ. Nah, The Colonel Resto saat ini, dan saya juga ada yang tutup pas pada saat resto saya tutup juga, ada yang tutup 3, dan memang saya sangat berat lah, emang susah, dan pada saat itu emang posisi dan yang tidak memungkinkan untuk saya lanjutkan. Jadi waktu saat pandemi itu saya 3 resto tutup. Ini saya masukkan menjadi bisa karena terbiasa. Jadi ini pengalaman pribadi saya sendiri sih. Jadi zaman saya dulu yang tidak punya basic sales, saya belajar terus di mana itu sales, bagaimana caranya mendapatkan sales, bagaimana saya bekerja di suatu perusahaan yang sudah terintegrasi seperti apa aja. Di situ saya belajar terus, ya jadi bisa karena terbiasa dengan saya contoh outlet yang saya buka outlet kecil, sampai dia amanahkan untuk memegang restoran yang sekarang alhamdulillah karyawannya sudah banyak, yang alhamdulillah yaitu tadi karena saya sudah terbiasa, jadi dimulai dari yang kecil dulu. Jadi kalau ada karyawan yang ini ya kita ajarkan sampai mereka bisa. Nah, di sini ini prinsip hidup saya sih. Maksudnya saya masukkan di sini ini hanya sharing pengalaman saja, bukan untuk mengajari ya. Mohon maaf di sini kalau ini. Jadi prinsip dalam hidup saya di sini ini saya ada 4. Di sini ada yang pertama ini konsisten. Jadi konsisten di sini di mana kita menjalankan sesuatu hal ini kita harus yang namanya konsisten. Jadi ritme grafik, kalau misalnya kita lihat kalau dari grafik itu misalnya hari ini kita buat 7 hari. Misal hari Seninnya ini kita naik. Jadi hari ke Selasanya ini sebisa mungkin ya kita harus naik gitu. Kalau misalnya kita ada turun, kita harus buru-buru analisa kenapa dan buru-buru diperbaiki gitu loh. Jangan sampai ini yang hari Seninnya ini udah bagus, hari Selasa jelek, hari Rabunya nambah jelek lagi. Jadi hari Rabu ini harus kita benar-benar naikin lagi moodnya semuanya. Terus kita cari tahu kenapa. Sehingga dalam 1 bulan itu kita misalnya di sini contohkan kita berjualan ini kita selalu konsisten gitu dan naik terus grafiknya gitu. Terus di sini ada yang kedua ini komitmen. Jadi komitmen di sini artinya berpegang teguh pada pada situasi di situ kita di mana kita bekerja, misalnya kita di dalam suatu perusahaan pasti ada yang namanya aturan apapun itu ya kita harus komitmen pada aturan itu dimanapun, misalnya kita pun sedang usaha ataupun kita sedang menjalankan suatu usaha ya kita harus komitmen, kita ya harus menjual barang yang halal, kita harus memperlakukan bagaimana produk itu kita yang membeli gitu. Sebelum ke customer ini layak tidak untuk dijual. Bagaimana perlakuan produk itu, cara membuatnya, sebelumnya produknya dari mana, apakah itu halal atau tidak. Jadi ya kita komitmen di situ. Yang ketiga di sini ada networking. Networking di sini dalam artian mungkin silaturahim untuk memperpanjang
link atau perkenalan silaturahim dengan siapapun. Alhamdulillah saya sekarang bisa sharing di sini, jadi bisa kenal dengan ini banyak banget dari macam-macam. Semoga nanti saya bisa mampir kemana jadi kenal. Nah, networking di sini ya dalam artinya silaturahim. Misal contoh dengan dari teman kita dari TK sampai teman kita SMA, siapa tahu kita pasti akan yang namanya membutuhkan. Kalau kita tidak berhubungan baik, kita juga akan susah, akan sulit untuk meminta tolong atau minta bantuan. Nah, yang terakhir nih, yang keempat nih ada namanya istiqomah. Jadi istiqomah di sini kadang kita jangan terlalu berat untuk suatu imbalan atau balasan gitu. Istiqomah di sini ya kita menjalankan yang namanya usaha ini, yang penting lakukan saja dulu yang terbaik, do the best, pasti akan hasilnya bagus juga. Kadang kita suka berat ini memikirkan yang ke belakangnya gitu, ini berusaha, ini gimana ya, laku nggak ya, dan lain-lain. Yang penting lakukan saja dulu yang terbaik. Gitu. Sudah dari saya cukup sekian presentasinya. Siap, Coach. Masya Allah, banyak banget ya nih. Saya di sini dibilangnya coach, sebenarnya saya jangan. Oh, ya. Coach, ini kan kemarin tuh kan ngawali dari 2018, Coach ya. The Colonel ini kan 2018 mulai dipublish di umum gitu kan. Iya, Nah, terus kan ada tuh Coach yang kita kan mengalami masa transisi yang luar biasa ya. Dalam artian kan dari 2020 itu luar biasa lah, sampai 2 tahun ke depan tuh 2021, 2020, 2021, 2022 itu kan UMKM tuh banyak yang gulung tikar lah gitu. Banyak yang aduh ini gimana, bisnisnya nggak lancar, bisnisnya ambruk, kagak promosi juga mentok gitu dan sebagainya lah gitu. Nah, saya pengen tahu nih Coach, dalam rentang waktu yang begitu singkat ini sampai hari ini kan di Kolonel luar biasa nih Coach ya. Dari cabangnya tadi udah ada beberapa banyak cabangnya, terus anak cabang, mini cabang juga, mini resto juga luar biasa banyaknya tuh. Nah, dari pengembangan bisnis sendiri dari The Colonel tuh bagaimana Coach, kalau dari sistem promosinya segala macam gitu. Apalagi pandemi itu pasti ambruk juga mau nggak mau gitu. Nah, buat naikin ritmenya lagi buat promosi bagaimana tuh Coach kira-kira tuh kalau dari The Colonel sendiri itu? Ya. Kalau untuk kita menaikkan kembali promosi dan lain-lain, bagaimana cara penjualan kita kembali normal pada saat pandemi, ini kita melihat situasi juga. Karena pada saat pandemi itu apa yang kita lakukan pasti berbeda dengan sekarang yang kita lakukan. Karena kebiasaannya orang ini berbeda. Nah, kita juga harus cepat-cepat ngambil peluang itu gitu. Pada saat pandemi gimana caranya kita tetap berjualan dan maju, ya kita harus ikutin juga kebiasaannya orang pada saat itu seperti apa gitu. Nggak bisa yang namanya kita yang biasanya berjualan jemput bola atau misalnya kita menunggu gitu, yang biasanya kita menunggu customer, yang biasanya normal pada saat itu pandemi, ya kita harus berubah juga. Gimana pada saat pandemi itu kita perilaku customer-nya seperti apa? Berarti kan harus kita jemput bola. Kita harus namanya buru-buru. Ini gimana cara biar dagangan kita ini sampai ke tangan customer. Pada saat itu yang saya lakukan ada yang namanya gratis ongkir dan lain-lain. Itu kita membentuk tim yang namanya ada yang jadi driver, ada yang jadi macam-macam. Di samping yang saya tadi ambil peluang jualan sembako dan lain-lain, Mas. Jadi itu tadi. Jadi kita harus jemput bola, kita harus buru-buru. Nah, berbeda lagi dengan yang pada saat ini. Ini kan pada saat ini kan orang-orang sudah normal. Jadi ya kita harus buru-buru juga, gerak cepat nih, gimana nih orang-orang sudah kembali normal. Yang biasanya kita jualan online dan lain-lain itu pasti akan berkurang juga karena orang sudah keluar nih, istilahnya sudah bisa makan di tempat dan lain-lain. Nah, kalau jujur saya di sini cerita, untuk restoran itu memang resikonya sangat tinggi.
Iya. dan kerugiannya juga memang sangat tinggi. Nah, pada saat untuk di pandemi kemarin justru yang naik itu yang mikro. Jadi yang gerobakan, yang kecil. Nah, justru yang itulah saya pada saat itu saya tidak kembangkan yang namanya ekspansi yang resto besar. Jadi saya kembangkan yang gerobakan mikro kecil itu yang saya perluas, Mas. Saya pendekatan ke A, ke B, ke C. Nah, sehingga saya buatkan yang namanya tadi kerjasama di saya bisa white label, saya buatkan brand, buatkan merek, ada yang namanya tadi Z Chicken, ada Tomai Chick, ada namanya Umi Fried Chicken dan lain-lain, dan alhamdulillah sekarang masih berjalan dan terus berkembang sampai Z Chicken sekarang sudah 1.400 gerobak dan sudah sampai keluar Jawa gitu. Jadi kita harus buru-buru ambil peluang, di mana ada peluang ya kita harus cepat-cepat ambil. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Coach, luar biasa nih. Jadi harus jemput bola Coach ya pada saat itu ya. Kalau sekarang mungkin sistem jemput bola juga tetap dilakukan ya kalau sekarang ini. Betul. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Coach, sambil nggak apa-apa ya. Nanti ini Boleh. ini boleh nih Pak Brion Sudarman. Pak Brion Sudarman boleh teman-teman operator untuk jadikan panelis nih Pak Brion Sudarman. Sudah ya? Halo Pak Brion. Selamat malam Pak Brion. Iya, kita sambil nunggu Pak Brion. Halo, selamat malam Pak Brion. Sudah bisa, iya. Siap. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Siap, sudah Pak Brion, silakan Selamat Pak Brion. ketemu lagi Mas Moderator. Siap, Pak Brion. Siap. Perkenalkan, saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Riau. Usaha saya adalah sampai saat ini dikatakan talent yang labelnya Mas siapa itu. Ini cukup menarik ini. Jadi nanti bisa dengan nama ruko saya yaitu The Biryam Dewa gitu kan bisa. Tapi warnanya tetap mengikuti The Colonel. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana saya membangun kemitraan atau kolaborasi dengan The Colonel ini, yaitu dengan menggunakan white label untuk di Kota Tanjung Pinang. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Silakan, monggo Mas. Coach Angga silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi untuk Tanjung Pinang ya. Ya, kalau berminat boleh nanti Bapaknya kontak langsung ke saya juga. Tapi saya cerita di sini untuk lebih mudahnya lagi di sini The Colonel ini bisa untuk pembelian bahan bakunya bisa dibeli langsung. Jadi nanti saya cari tahu, biasanya kita ada live juga, ada live-nya di TikTok, ada di Instagram, atau misalnya hubungi nomor yang sudah ada di Instagramnya The Colonel. Karena kita ada pembelian untuk di mana mereka yang mau usaha mikro juga, Mas. Jadi kalau untuk yang keluar yang keluar pulau seperti itu, kita bisa kirimkan yang namanya marinasinya. Jadi Bapaknya bisa cari yang namanya ayamnya di sana. Nanti kita ajarkan bagaimana perlakuan untuk memarinasi ayam yang baik dan benar, cara penyimpanan sampai nanti ke penggorengan. Jadi itu nanti semua kita ajarkan. Dan untuk yang white label tadi, biasanya kita ada namanya minimum. Jadi minimum quantity untuk misalnya di suatu daerah mau buka untuk berapa titik dan lain-lain. Nah, itu juga kita biasanya untuk white label, kita biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang mau buka usaha dan lain-lain, kita bisa untuk pembelian langsung juga, Mas. Jadi nanti prosesnya dikirim langsung, bumbu marinasinya, dan yang lain-lainnya kita ajarkan. Seperti itu. Siap. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Nanti terima kasih. Tolong media sosialnya atau IG-nya Mas Coach. Di situ search aja The Colonel Coach ya. The Colonel
thecolonel.resto. Ya, Jadi thecolonel.resto. Nah, itu IG-nya untuk The Colonel ya. Silakan nanti teman-teman yang mau kemitraan segala macam bisa langsung hubungin chat nomor yang ada di Instagram The Colonel .resto. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Coach dari Q&A nih. boleh. Saya bacakan terlebih dahulu nih. Nah, ini Coach. Tadi sempat disebutkan Umi ya Coach. Umi mikro Umi tadi kalau nggak salah tuh. Nah, kalau kita sekarang ini kan ayam banyak Coach ya. Kalau yang kita tahu nih sekarang ini kan ayam tuh luas, banyak banget macam-macamnya. Mikronya juga banyak kan, orang jualan ayam di pinggir jalan dari harga yang 5.000, 7.000, ada yang 12.000 dan segala macam lah. Nah, ini sebenarnya buat unit mikronya sendiri dari Kolonel tuh bagaimana sih Coach caranya supaya itu tetap paling nggak sustain lah dengan kompetitor lain gitu, tetap bertahan lah. Apa sih yang bikin beda dengan ayam-ayam yang lain tuh? Terus kalau kita sinkronkan juga dengan apakah sistem promosinya yang memang berbeda atau bagaimana tuh, atau cita rasanya kalau kita tadi kan sempat disebutkan kan nggak lepas dari cita rasa, budaya segala macam gitu. Tapi kalau ayam kan banyak sih Bos. Apa sih yang bikin beda sehingga The Colonel itu bisa dinikmatin oleh orang banyak segala macam gitu. Kira kurang lebih seperti itu Bos. Dari Pak Firdaus lah. Itu. Ya. Selamat malam Pak Firdaus. Jadi kenapa untuk pengembangan kemitraannya tadi, kenapa harus memilih The Colonel atau misalnya bisa join kemitraan dengan kita? Yang pertama sih yang harus dirubah sebenarnya mindset-nya dulu. Kita di sini yang saya kembangkan ini bentuknya mikro UMKM ini kan gerobakan. Kalau kita melihatnya mindset-nya sama dengan gerobakan yang lain, itu akan menguatkan orang lain untuk melihat hal yang sama seperti itu juga. Kalau kitanya di diri kita sudah yang awal jualan kuat, misalnya, oh ini kalau dari rasa justru sangat berbeda, dan kita pasti kualitasnya yang kita nomor satu kualitas dulu. Jadi kita walaupun gerobakan, tapi standar mutu kualitasnya itu nomor satu. Jadi sebagai penjual kita juga harus mindsetnya dulu. Oh ini berbeda. Ini ayamnya ini misalnya dari hulunya ini sudah halal dan lain-lain, marinasinya dan lain-lain, rasa dan lain-lain juga sudah standar. Jadi nggak bisa disamakan dengan yang lain. Itu justru jelas bedanya. Kalau misalnya brand satu ke yang lain itu berbeda-beda rasa juga. Karena masing-masing punya ciri khas masing-masing, rasanya berbeda-beda Mas. Jadi dari yang tadi ada Tomaicik, Jet Chicken, ada lagi yang Umi ini rasanya ke daerah Timur Tengah, jadi kayak Arabian taste. Kalau misalnya kita ke Al-Baik yang ada di Makkah, nah itu kita yang di Indonesia ini saya rasanya saya ikutin yang di sana gitu. Jadi sampai marinasinya itu sampai ke dalam, sampai merah, itu seperti apa, itu ada perlakuan khusus. Itu nanti diajarkan oleh kita. Itu yang berbeda dengan yang lain. Gitu Mas. Jadi yang pertama harus dirubah pola pikirnya dulu, bagaimana kita menguatkan customer kita, pengunjung kita. Jadi walaupun kita gerobakan, di mana kita harus menyajikan pelayanan dan rasa dan lainnya nomor satu gitu Mas. Jadi orang lain pun, oh ini gerobakan gitu, mikro, tapi rasanya bisa diterima gitu Mas. Dari saya cukup itu Mas. Priyo. Makasih Coach Angga. Saya ingat gini Coach, ini kan teman-teman UMKM di seluruh Indonesia Coach ya, dan saya pikir banyak banget nih teman-teman juga yang bisnisnya itu mirip-mirip gitu, terutama bisnis ayam juga gitu kan. Nah, saya teringat bahwa ada tuh Coach yang salah satu yang hadir juga di sini sama tuh bisnisnya ayam juga gitu kan. Nah, mereka tuh masih mentok atau stagnan di promosinya gitu Coach. Di apa sih yang bisa meningkatkan dari bisnisnya ini untuk lebih berkembang lagi gitu. Nah, jadi pengen tahu cara atau tips nih supaya memang promosi yang dilakukan dari bisnis yang modelnya sama nih ayam juga gitu kan,
supaya lebih efektif nih dari sistem promosinya gitu. Nah, kira-kira dari The Colonel sendiri nih ya bisa ditirulah nanti untuk para UMKM gitu, untuk cara untuk promosinya biar orang itu tahu nih ini bisnis yang sama tapi bisa lebih maju, lebih berkembang tuh bagaimana gitu kan. Nanti tolong bisa kasih tips-tipsnya tuh untuk promosi-promosi biar nanti teman-teman yang UMKM yang memiliki bisnis yang sama itu juga lebih gencar lagi gitu, bisnisnya lebih berkembang gitu. Nah, itu bagaimana tuh Coach kira-kira itu untuk promosinya dengan bisnis yang sama gitu, ayam juga itu kan ayam banyak tuh. Nah, supaya mereka juga tahu nih promosi-promosi itu bagaimana. Kalau promosinya di The Colonel sendiri kan ya memang kemitraan lah. Caranya kan kemitraan, bikin unit mikro dan sebagainya gitu. Kalau untuk teman-teman UMKM yang ada di Indonesia nih yang memiliki bisnis yang sama, yang dengan ayam yang sama segala macam gitu. Itu bagaimana kira-kira Coach untuk di-sharingkan lah untuk promosinya supaya lebih efektif. Makasih. Jadi saya di sini sebagai pelaku UMKM juga. Jadi sebelum resto dan lain-lain juga saya, alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih ada. Yang di depan rumah saya pun masih ada Mas Prio yang gerobakan dan lain-lain. Nah, yang paling utama ini di mana kita membuat brand image-nya dulu. Karena ini kan brand baru. Kita jualan mungkin yang pertama ini kan pertama kita muncul pasti orang belum hafal, belum tahu ini jualan apa sih. Setelah pertama nyobain, besoknya kembali lagi atau tidak. Nah, yang kembali lagi, alhamdulillah kalau yang tidak ini kita harus buru-buru review. Nah, terus yang kedua, kita ada namanya pasti yang namanya promosi pasti ada namanya keluar biaya. Entah itu biaya materi atau misalnya kita biaya dari produk itu sendiri. Kita membuat gratis atau membuat promo, misalnya beli 2 gratis 1 atau seperti apa. Tapi kita lihat juga, nih hitungan HPP-nya ini jelas atau tidak. Jangan sampai kita membuat promo bor-boran gitu. Kita buat promo aja terus. Tapi kok akhir bulan ini kok nggak ada untung gitu loh. Nah, kita juga setiap mau melakukan sesuatu pasti kita harus hitungannya harus tepat dulu. Terus yang ketiga, promosi. Promosi di sini yang tadi hal kecilnya kalau misalnya kita di mikro ini promosi di sini bisa menggunakan yang namanya networking yang dekat kita dulu. Orang-orang sekitar, teman-teman kita atau yang ada grup WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita terus kerjakan setiap hari. Jadi kita chat, ini mau nyobain nggak dan lain-lain. Kalau misalnya kita diem aja, itu akan susah juga untuk menaikkan branding atau penjualannya kita itu sendiri. Jadi kita harus naikin juga, kita harus jemput bola, di mana kita yang namanya brand baru, di mana di situ kita untuk memperkenalkan suatu produknya. Terus yang keempat, kita harus melihat evaluasi nih produk kita ini benar nggak, kita yang jualan ini ke customer ini benar-benar enak atau tidak gitu loh. Jadi yang keempat itu, sebenarnya kita harus lihat produknya itu sendiri juga enak atau tidak, dan sebelum ke customer kita harus review dulu tuh produk benar atau tidak, perlakuan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Terus yang kelima, kalau misalnya lokasi, mungkin sekarang lokasi di di pelosok atau seperti apapun, kalau produknya enak pasti akan disamperin gitu loh. Terus apalagi kalau kita yang namanya penjualnya ini jemput bola gitu loh, sering share dan lain-lain, penjualannya bagus, kita jual ke catering dan lain-lain, itu akan menambah juga penjualannya. Jadi kalau lokasi di sini bagaimana tergantung orang yang menjalankan usahanya, Mas. Karena saya pribadi saya simpan di tempat-tempat lokasi yang ada yang di dalam, ada yang di jalan besar, ada yang di mana, itu hasil analisa saya dianalisa dulu, Mas, ini bagus tidak, yang misalnya tidak bagus ya kita jangan paksakan juga di situ terus gitu. Ya kita harus berani untuk memindahkan
apa namanya tuh tempat atau si usaha kitanya itu jangan terus dipaksakan. Kita sudah kerjakan A, udah kerjakan B, udah kerjakan jemput bola juga, ini penjualan kok nggak bisa-bisa ya, berarti emang lokasinya yang emang tidak bisa di situ. Jam yang namanya, ini saya di sini cerita yang ayam goreng dulu ya Mas. Terus yang namanya usaha di sini, pengalaman saya kalau misalnya sehari misalnya tutup aja, misalnya hari Senin saya buka itu setiap hari. Tapi waktu dulu pernah ada libur, misalnya setiap hari Jumat itu libur. Tapi itu mindset orang pasti akan, oh itu mah tutup terus atau tutup seperti apa gitu loh. Jadi yang namanya jualan itu harus buka terus. Jadi kalau misalnya ada satu hari tutup aja, itu misalnya yang biasanya beli di hari itu, misalnya besok ngelihat lagi ke situ tutup, itu akan terus, belum lagi bilang ke orang lain, itu mah udah tutup kali dan lain-lain. Nah itu yang akan menjadi negatif. Terus balik lagi juga ke SDM. Pengalaman saya ini beberapa kali karena bukan karena SDM-nya juga ya, karena emang keteledoran kita untuk dulu saya belum ada yang namanya orang untuk ke ngecek ke lapangan dan lain-lain, itu masih saya sendiri. Jadi yang namanya SDM ini emang harus benar-benar dilihatin terus, karena mereka kacamata kuda, apa yang mereka kerjakan itu yang kita suruh gitu. Nah kita harus benar-benar SOP dan lain-lain, mereka mengerjakannya betul atau tidak, mereka masuk atau pulang itu benar atau tidak. Nah itu balik lagi SDM, karena kalau yang namanya jualan ayam goreng ini pasti ada yang namanya yang tidak terjual dan lain-lain. Kalau SDM-nya nakal dan lain-lain itu pasti akan rugi besar juga di kita gitu loh. Bisa aja mereka mau pulang goreng dan lain-lain, ini yang negatif-negatifnya ya. Nah bilang mereka waste, atau mereka bilang tidak terjual, atau mereka tidak menggunakan sistem atau POS, kalau yang tidak jujur, mereka tidak input dan lain-lain, bilangnya tidak terjual atau seperti apa. Saya banyak pengalaman itu di SDM juga. Itu Mas Priyo mungkin dari saya, semoga bisa. Siap-siap. Jadi teman-teman UMKM bisa ditiru juga tadi bagaimana cara The Colonel itu promosi supaya memang pelanggannya itu nggak kabur ya Coach ya. Karena kan luar biasa tuh dari sebelum pandemi sudah jalan, setelah pandemi kan pasti penurunan ritmenya itu banyak gitu, dimulai dari SDM tadi bisa dicontoh tuh bikin brand image-nya tuh, apalagi orang belum tahu nih Coach The Colonel itu seperti apa itu kan, tahunya itu yang punya kolonel lah, yang punya kolonel gitu kan. Nah, The Colonel itu jadi bangun brand image terlebih dahulu, terus promosi juga tadi kan, promosi lewat media sosial dijalankan gitu kan, dari juga setelah itu juga tadi evaluasi produk Coach ya. Kalau produknya ada yang bermasalah segala macam segera diperbaiki, dievaluasi segala macam. Nah, terus lokasi juga mempengaruhi Coach ya, lokasi, setelah itu SDM juga untuk pengembangan bisnisnya. Nah, ini menarik nih Coach, bahwa teman-teman itu juga lupa ya Coach ya, untuk bangun brand image itu kan tentu harus ada apa istilahnya pemikiran yang kuat ya Coach ya, dan orang tuh harus sudah tahu bahwa The Colonel nih, oh cita rasa ayamnya kan seperti ini gitu. Itu kan membangun brand image dari dari itu juga cara-cara untuk membuat promosi yang lebih efektif juga bisa dari situ gitu. Nah ini menarik Coach, cuman kan memang kita ada beberapa pertanyaan memang nih yang harus juga dijawab lah ini oleh Coach Angga nih. Saya pilihkan terlebih dahulu Coach. Nah ini Coach, ini menarik nih Coach untuk dibahas juga. Kadang kan kita untuk para pelaku UMKM itu kan memang agak sulit ya Coach untuk menangkap peluang yang hadir gitu kan, ketika ada opportunity mungkin di market atau di segala macam gitu kan. Nah ini gimana caranya untuk kita yang terkadang ini untuk UMKM memiliki keterbatasan dari memiliki keterbatasan data segala macam gitu. Nih bagaimana sih Coach ini caranya para pelaku UMKM itu untuk melihat peluang gitu, supaya memang ini peluang bagus nih untuk ngembangin bisnis kita nih gitu. Nah kita kan kadang ketutup tuh Coach peluang-peluangnya itu. Nah ini gimana sih teknik-tekniknya supaya memang
dari kita tuh bisa melihat peluang, sehingga peluang itu bisa kita cairkan untuk pengembangan bisnis kita sendiri nih, khususnya untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia nih, Coach. Nah, itu ini dari Salim Hadi, Coach. Silakan Coach Angga. Ya. Jadi untuk tadi pengembangannya itu sendiri, Mas, di mana itu kita di suatu lokasi harus cepat yang namanya beradaptasi atau mengambil peluang. Jadi sebelum kita membuka yang namanya usaha, kita pasti analisa juga. Jadi kita benar nggak untuk produk itu sendiri, karena ada misal contoh gini, ada yang namanya ini saya sebutkan yang namanya di Cianjur, ada yang namanya cake tauco. Nah, jadi ada bolu gitu, rasanya tauco. Jadi itu seberapa banyak sih di orang di Indonesia ini yang suka dengan tauco. Terus di Cianjur itu sendiri penjualan tauco itu sudah berapa banyak. Yang hal-hal seperti itu sekarang sudah mudah. Maksudnya kita carikan di Google juga sudah ada. Jadi berapa banyak orang suka makanan A, makanan B, itu tinggal kita search aja di sosial media atau di Google, itu sudah ada, Mas. Jadi sebelum kita yang namanya membuka usaha, kita analisa dulu, ini produk kita benar nggak ya? Maksudnya marketnya kemana, tujuannya kemana, jangan sampai kita membuka suatu usaha, misalnya suatu usaha yang A, ternyata nih kita buat produknya untuk family, ternyata di lapangan ini banyak kunjungan atau pembelinya ini anak-anak muda. Oh, berarti ya udah jangan memaksakan untuk ke family, ya udah kita sesuaikan, kita rubah. Kita bentuknya seperti apa nih untuk anak muda, kayaknya cocoknya seperti apa, packagingnya dan lain-lain, itu justru akan membantu menambahkan lagi salesnya atau pendapatannya gitu. Ini udah produknya enak, disukain anak orang muda banyak, ya udah kita berarti fokus ke yang itu anak-anak muda itu. Jadi kan kalau misalnya kita tiap hari kan sudah ketahuan pembeli dan lain-lain. Saya juga suka jaga, dulu saya waktu ngembangin suatu usaha di gerobakan itu saya jaga sendiri. Nah di situ saya kan kelihatan ini orang-orang yang pembeli siapa, walaupun manual saya catat. Kalaupun kita bisa interaktif, kita minta nomor handphonenya, atau misalnya bapaknya ada ulang tahun, nanti saya kasih promo dan lain-lain, itu kan bisa untuk data, kita peroleh data. Seperti itu, Mas. Terasa nih Coach, sekarang udah jam 10 nih. Waduh, luar biasa nih. Tadi saya dibisikin bahwa Coach Angga nih cuma bisa sampai jam 9.30 nih, ini udah lewat banyak banget nih Coach. Aduh, waktunya luar biasa nih Coach. Baik Coach, nanti kita akan sambung lagi Coach ya di pertemuan selanjutnya, nanti insya Allah nanti untuk teman-teman UMKM juga, dan sebetulnya masih banyak banget Coach pertanyaan yang hadir ini, tapi nanti kita nggak bisa jawab satu persatu nih, dan silakan untuk teman-teman UMKM juga yang ingin bermitra langsung dengan The Colonel, silakan nanti add saja IG-nya The Colonel, add thecolonel.resto, silakan di situ nanti di chat juga nanti adminnya dari The Colonel kalau ingin tahu lebih lanjut, dan kalau mau bangun kemitraan dengan The Colonel juga silakan nanti. Nanti pertanyaan yang nggak kejawab ini nanti akan kita tampung dan akan boleh langsung di Instagram saya, boleh nanya langsung, Mas. Siap. Untuk closing statement Coach, silakan Coach untuk teman-teman supaya memang promosi dari bisnisnya teman-teman UKM itu lebih lancar dan lebih berkembang Coach. Silakan untuk closing statement Coach. Kalau untuk statement closingnya dari saya, yang penting apapun yang sedang dijalankan, apapun usahanya, lakukan yang terbaik, do the best. Jadi lakukan saja yang terbaik, karena ya today is today, tomorrow is tomorrow. Jadi hari ini ya hari ini, besok ya besok gitu. Jadi lakukan saja yang terbaik, apapun hasilnya, insya Allah baik juga. Jadi jangan terlalu berat yang tadi, yang penting istiqomah aja, lakukan yang terbaik, do the best, today is today, tomorrow is tomorrow. Jadi insya Allah besoknya baik juga. Terus satu lagi, saya punya prinsip, ada pernah saya baca yang namanya teori law of attraction, itu sangat yang saya alami sangat berpengaruh. Jadi di mana
kita berpikiran positif, insya Allah lingkungan kita, alam semuanya mendoakan positif juga. Jadi di mana ada di tim kita pun, misalnya mereka ada yang bad mood atau yang seperti apalah, itu akan mengganggu konsentrasi atau misalnya pekerjaan yang lainnya juga. Lebih baik ditanya atau misalnya diselesaikan dulu masalahnya, pulang. Jadi jangan mengganggu lah. Seperti itu. Jadi pikiran baik, insya Allah akan mengikuti yang baik juga. Jadi begitu dengan usaha kita, selama kita yakin, percaya bisnis kita akan maju, insya Allah hasilnya bagus. Baik, terima kasih Coach Angga, luar biasa nih. Today is today, tomorrow is tomorrow. Wah, itu luar biasa nih ya. Pokoknya kerjakan aja, do the best, kata Coach Angga kan. Untuk teman-teman yang sekarang lagi jalanin bisnis, apapun itu, nah tetap harus dilakukan dengan yang terbaik lah, supaya bisnisnya juga lancar ya. Pokoknya jalanin terus semuanya. Terima kasih Coach Angga untuk sharingnya malam ini. Teman-teman mudah-mudahan mendapatkan apa yang luar biasa untuk dijalankan tentunya. Pokoknya promosi-promosi tadi yang sudah diajarkan oleh Coach Angga tuh dilakukan mulai hari ini ya. Mulai hari ini Coach, untuk biar besok lebih efektif lagi nih cara-cara kita untuk promosi. Nah, tadi ada brand image, bangun brand dari image bisnis kita juga harus dibangun. Kalau ada kurang nih, kalau pelanggan nggak datang lagi, apa nih yang salah nih, kira-kira begitu kan, harus diperbaiki lagi nih. Cari tahu, harus bangun brand-brand image dan harus dibarengi juga dengan pikiran yang positif tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Angga. Nah, untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, ingat yang searching saja Instagram dari The Colonel, thecolonel.resto. Nanti silakan kalau ingin bangun kemitraan langsung dengan The Colonel, silakan di situ chat adminnya atau langsung ke Coach Angga. Dan situ nanti @Angga Daulay, silakan di follow juga akun Instagramnya dari Coach Angga. Dan nanti kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut dan ingin mitra juga lebih tahu lebih dalam lagi tentang The Colonel, silakan nanti tanya langsung ke Coach Angga lewat akun Instagramnya @AnggaDaulay. Nah, nanti ini banyak banget sebetulnya Coach pertanyaannya, tapi nggak bisa menampung lah sampai malam ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk besok nanti Evapora akan hadir lagi dengan expert yang luar biasa nanti untuk besok nanti Evapora hadir dari sore hari ya, dari 15.45 sampai jam 17, khusus untuk Jumat malam Sabtu. Ini Evapora hadir setiap jam 20.30 ya. Nah, untuk sharing-sharing malam ini terima kasih kami ucapkan kepada Coach Angga, mudah-mudahan sehat selalu Coach ya, bisnisnya tambah lancar, tambah berkah dan tambah berkembang lah untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Nah, terima kasih Coach Angga untuk malam ini. Mudah-mudahan kita semua para pelaku UMKM juga bisnisnya berkembang dan tentunya mendapat insight-insight baru untuk pembelajaran kita malam hari ini. Dan sampai jumpa, saya MC mohon maaf undur diri, dan sampai jumpa untuk Evapora besok hari. Nyalakan notifikasinya. Kita semangat terus belajarnya dan lakukan yang terbaik, itu kata Coach Angga. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Angga. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Sepanjang manusia hidup, makanan dan minuman menjadi industri yang tidak akan pernah mati. Recording stopped.